Stasiun MRT Blok M tak hanya menjadi titik transit masyarakat penggunanya, namun juga berkembang menjadi ruang publik dan pusat aktivitas kota. Dengan desain yang terintegrasi, pemirsa, dengan area komersial dan ruang terbuka, kini menjadi destinasi urban yang ramai dikunjungi oleh warga dari berbagai kalangan. Kami hadirkan liputan langsung rekan kami Rindi Salsabila beserta dengan juru kamera Budi Satrio dan Muhammad Irfan dalam stasiun MRT sebagai titik kumpul, bukan lagi persinggahan. Pemirsa, MRT Jakarta sempat menjadi momok bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal, sering melintas, ingin beraktivitas, atau bahkan membuka usaha di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Bukan tanpa alasan, momok ini muncul karena selama pembangunannya, yakni sepanjang 2013 hingga 2019, MRT Jakarta sempat membuat kawasan Blok M dan kawasan Jakarta lainnya semerawut, lalu lintas padat, hingga aktivitas perekonomian sempat meringis. Di balik ramainya lalu lalang penumpang, stasiun MRT Blok M menyimpan transformasi peran. Tak sekedar tempat berhenti dan berangkat, lokasi ini menjadi simbol aktivitas urban yang dinamis. Dengan akses langsung ke terminal bus, pusat perbelanjaan, serta deretan kafe dan area kreatif, Blok M menjadi tempat bertemu, bekerja, hingga beristirahat sejenak di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, kini situasinya sudah berubah. Tempat saya berdiri saat ini, yakni stasiun MRT Blok M, memberikan fasilitas yang nyaman, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan menyenangkan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Moda Raya Terpadu atau MRT seakan menjadi kunci harapan baru bagi kawasan Blok M, Jakarta Selatan untuk kembali bersinar seperti era 1980-an. Sebelum MRT hadir, Blok M jarang menjadi pilihan masyarakat karena dinilai sulit diakses, tidak modern, transportasi umum tak nyaman, dan kawasan yang kurang tertata rapi. Namun, setelah MRT hadir, anggapan itu berubah. Yang aku suka mungkin dari MRT-nya ya, mungkin karena penggunaannya juga gampang, terus anggarannya juga lumayan murah kali ya, terus dekat kemana-mana juga kalau di Blok M, jadinya aku lumayan suka naik MRT aja. Dibandingkan dengan transportasi lain seperti ojek dan Transjakarta, emang lebih milih MRT ya? Iya, lebih efisiensi anggaran juga kan, karena lebih murah juga, lebih gampang, dan ya cepet nyampainya juga tanpa harus panas-panasan macet-macetan. Kak, kalau boleh tahu nih, kan kakak tadi sering nyebut ya kalau misalnya kakak ada ke Blok M sering banget gitu. Nah, itu kakak di Blok M aktivitasnya ngapain aja sih, Kak? Mungkin karena aku pulang sekolah, misalnya aku sekolah juga dekat dari Blok M, jadi ya pulang sekolah misalnya main, entah kalau lapar aku kadang suka ke Blok M buat makan, entah nongkrong biasa di hari libur, jadi kayak gitu aja sih bolak-balik. Stasiun MRT dengan arsitektur modern, kebersihan yang selalu terjaga, keamanan yang ketat, hingga fasilitas pendukung yang nyaman menciptakan pengalaman menyenangkan bagi para penggunanya. Lumayan sering sih belakangan ini, soalnya aksesnya tuh lumayan mudah kan, dari Depok bisa dari LRT Jabodebek, bisa Transjakarta, dan itu lumayan mempermudah juga buat ke daerah Blok M terutama. Berarti kakak emang sering ke Blok M gitu ya untuk tujuan akhirnya? Lumayan sering sih Mbak, karena di sini kan banyak tempat, terutama kayak spot buku bekas, kan Blok M lumayan terkenal sama buku bekas, kayak begitu. Menurut PT MRT Jakarta, setiap harinya selalu ada ribuan penumpang yang naik dan turun di stasiun Blok M. Data PT MRT Jakarta menunjukkan lebih dari 4 juta penumpang yang naik dan turun di stasiun Blok M sepanjang tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa MRT menjadi transportasi primadona bagi masyarakat yang hendak singgah di Blok M. Stasiun MRT Blok M membuktikan bahwa dengan penataan yang berfokus pada manusia, transportasi bisa membangun interaksi, bukan sekedar lintasan, tapi ruang yang menghubungkan secara fisik dan sosial.
Pemirsa, MRT Jakarta yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta ternyata bisa menghidupkan kembali cahaya Blok M yang sempat meredup, salah satunya akibat COVID-19. MRT Jakarta ini pun juga sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jakarta untuk menghadirkan wadah baru bagi masyarakat untuk berkembang dan juga berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.